Break dulu yuk. Ngambil yang cheesy Makan yang creamy dong. Procis Gold aja. Mengandung susu. Procis Gold. So cheesy, So creamy. Procis sangat spesial. Karena ada beritanya keluar, Kalina kali ini menikah tapi tidak dengan berondongnya. Ada beritanya begitu keluar. Segitunya merhatiin ya? Iya. Ih, kamu merhatiin banget ya. Ih, gua kan bener-bener. nyari-nyari nama lu. Resmi digugat cerai Sabrina di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Deddy Corbuzier benar-benar kehabisan kata-kata. Sempat naik pitam dan secara terbuka semprot pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapur rumah tangganya di kulik media. Kini rumah tangga Deddy Sabrina yang dibangun selama 3 tahun diambang kehancuran. Sang mentalis terancam 2 kali menduda gagal berumah tangga. Perkara DC memang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tanggal 16 Oktober 2025 diajukan oleh SC. Jenis perkaranya berarti cerai gugat. Terbongkarnya perceraian Deddy Sabrina yang sedang bergulir di Pengadilan Agama Tiga Raksa seolah menegaskan Deddy segera menyusul Kalina yang sudah berkali-kali gagal berumah tangga. Kegagalan Deddy mempertahankan rumah tangga kali kedua disebut-sebut kena tulah sang mantan. Beberapa tahun yang lalu dengan ketawa renyahnya meledek Kalina yang hat-trick bongkar pasang suami. Emang lu udah cinta banget kan baru ketemu nih? Baru ketemu kok bisa langsung? Bukan baru ketemu dia, kenal dia udah lama kok, sudah lama. Udah lama. Kenapa dulu nggak sama dia kok udah lama? Apa ya? Kan proses, Pak. Proses mencicipi berondong-berondong. Det, jangan sampai gue buka lu, Det. Kartu lu, Det. Kartu lu dari A sampai Z sampai balik lagi ke A ke Z lagi, gue tahu lu, Det. Ya tapi kan yang beredar beritanya lu bukan gua. Saya nggak mau bicara. Jadi setiap orang punya penilaian masing-masing dan saya juga punya penilaian masing-masing terhadap bapaknya anak saya. Tapi saya nggak mau bicara di sini. Jadi apapun saya nggak mau berkomentar untuk papanya anak saya. Desas-desus Deddy digugat cerai Sabrina gara-gara kena tulah Kalina makin benar adanya. Secara kebetulan Deddy OTW menduda bersamaan saat Kalina bahagia merayakan pertambahan usia yang ke-45. Benarkah perceraian Deddy jadi kado ulta Kalina? Saya mendoakan yang terbaik untuk papanya anak saya. Saya mendoakan terbaik untuk mereka, keluarganya mereka. Jadi karena bagaimanapun anak saya tinggal bersama papanya anak saya, jadi ya saya selalu berdoa apapun itu semua yang baik-baik. Jadi buat saya selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Perusahaan. 3 tahun hidup seatap rumah tangga, Deddy Sabrina nyaris tak pernah tersentuh gosip miring. Adem ayem dan tampak bakal langgeng. Tiba-tiba malah bersengketa cerai di pengadilan. Teka-teki dan spekulasi liar pun beredar. Sikap ceplas-ceplos, irit dan perbedaan usia antara Sabrina dan Deddy jadi jurang pembeda mengapa Sabrina sulit berkomunikasi. Itulah mengapa finalis Putri Indonesia itu lebih banyak liburan sendiri tanpa suami. Pelit. Orangnya sebenarnya bagus sih, bukan pelit sebenarnya, tapi kayak bener-bener memperhitungkan duit Segalanya. yang keluar dan masuk segalanya gitu. Apa what's important sama hal yang nggak penting apa gitu. Jadi kalau papa itu kayak bisa bantu orang apa segala macam itu pasti kayak
royal banget. Ya walaupun bisa mencari uang sendiri, kan kadang pengen kan, saya ditraktir suami gitu kadang. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak mood, gak bisa beli baju, cuman beli baju doang, gak usah gitu. Gua nggak peduli orang mau nilai gua atau ngejudge gua, beritanya keluar dibilang pelit kek, gua nggak peduli. Dibilang lavender, gua nggak peduli. Dibilang gila pun gua nggak peduli. Lepas dari sikap Dedi yang super jutek, ceplos-ceplos bikin nyelekit, di mata Sabrina, Dedi lelaki sempurna dan bikin nyaman. Di balik tampangnya yang menyebalkan, Dedi sosok suami romantis. Pengakuan itu disampaikan Sabrina di depan putra sambungnya Aska. Dari Corbuzier itu romantis atau enggak? Kalau di apa tuh justru sebenarnya kalau dibilang romantis, kalau dilihat orang tuh enggak, pasti kayak belagu gitu, kayak gimana sih, kayak songong gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang romantis, sebenarnya malah kalau misalnya pas lagi kita di rumah ataupun berdua itu sebenarnya ya romantis gitu-gitu gitu. 9 tahun pacaran dan 3 tahun hidup bersama bukanlah waktu yang singkat dan tentunya tak mudah begitu saja dilupakan. Untuk itu lewat unggahan terbarunya, Dedi dan Sabrina sama-sama kompak mengungkapkan mereka cerai karena cinta bukan benci. Perceraian bukan akhir cinta mereka, tapi mereka tetap akan saling mencintai dalam dimensi dan ruang yang berbeda. Baru mereda langsung terbakar lagi. Inilah fakta yang terjadi dari viralnya kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh selebgram Julia Prastini alias Jule terhadap suaminya yang berdarah Korea Selatan Na Dae-hun dan ketiga anaknya. Pasalnya kini foto-foto mesra Jule dengan kekasihnya Safri Ramadan beredar di sosial media. Yang diduga melakukan prewedding, walaupun wajah ditutupi, tetapi bentuk anatomi tubuh sama persis dengan Jule. Ironisnya, foto ini tersebar usai Jule unggah pengakuan dosa, sekaligus permohonan maafnya gara-gara ketahuan berkhianat. Tapi, kini muncul baru lagi. Meskipun belum terkonfirmasi langsung, tapi netizen meyakini jika mereka memang telah priwed. Apalagi ketika melihat respon Dae-hun kali ini begitu super cepat. Dae-hun langsung menghapus semua foto-foto Jule di akun medsos miliknya. Padahal sebelum foto yang diduga priwed ini tersebar, Dae-hun masih menyimpan rapi foto ataupun video istrinya tersebut. Lantas, benarkah ini menjadi pertanda Dae-hun akan segera menjatuhkan talak? Mengingat Jule sudah terang-terangan berkhianat dan lebih memiliki kekasihnya ketimbang keluarga kecilnya. Kayak kamu tuh kalau gagal, kamu tuh orang nggak, ya orang gagal gitu. Orang gagal seumur hidupku tuh kayak aku bener-bener depresi, depresi banget. Jadi kayak nggak mau apa-apa. Karena kenapa ya hidup aku tuh kalau mau gagal terus gitu ya. Mau jadi aku udah berusaha. Mau jadi tiba-tiba nggak bisa nih. Tiba-tiba gagal. Di tengah kondisi ini pun membuat Dae-hun lebih rajin mendekatkan diri pada Sang Pencipta dengan mengikuti kajian Islami. Tetapi sayangnya di tengah-tengah kajian bersama Habib, Dae-hun justru dibuat tak nyaman oleh salah seorang jemaah yang menjadikan kisah Dae-hun sebagai contoh. Hingga membuat Dae-hun memilih keluar ruangan. Sadar akan kesalahan, jemaah tersebut langsung menemui Dae-hun dan meminta maaf. Kenapa hal-hal perceraian itu seakan-akan kayak mainan gitu. Tiba-tiba nikah habis itu cerai gitu. Dan juga pertanyaan saya kemudian, bagi kita kalangan jomblo ini, walaupun punya pacar mungkin tapi belum dinikahin kan itu masih jomblo. Seakan-akan hidup di dunia baru. Kita meskipun udah pacaran 10 tahun. Yang lebih menyayat hati,
Usai pengkhianatan Jule terblow up ke publik, Dae-hoon justru kian sendirian merawat ketiga buah hatinya. Sejengkal pun sepertinya sulit untuk bisa jauh dari anak-anaknya tersebut. Mulai saat sholat, bocah-bocah tak berdosa itu kerap gelendotan dengan ayahnya. Mungkin karena tak ada sosok Jule di dekat mereka. Capek ya, cuma aku tuh kayak Nikmatin aja gitu. ya ada rasa-rasa mereka kasih cinta itu benar-benar tanpa alasan. Apalagi untuk orang tua ya, mereka tuh kalau lihat mata mereka tuh kadang-kadang kayak capek banget, tapi tuh kayak tiba-tiba hilang semua. Bahkan di saat Dae-hoon sakit hingga harus dirawat di rumah sakit belum lama ini, Jule juga tak menampakkan batang hidungnya. Pria bermata sipit ini mau tidak mau masih tetap mengurus anak-anaknya itu dengan membawanya menginap di kamar rumah sakit yang ia tempati. Viralnya skandal perselingkuhan Jule ini pun membuat satu Indonesia geram sekaligus sedih. Bagaimana bisa setega itu seorang istri mengkhianati sang suami yang begitu sangat peduli keluarga dan tidak patriarki? Gara-gara ini pun netizen langsung beramai-ramai merosting Jule dengan melemparkan sisa makanan. Ini suami juga cakep kok, kurang apa coba, kurang bersyukur. Perbanyakin bersyukur Kak Jule. Dapat yang Korea malah milih yang gorengan. Astagfirullahaladzim. Satu laki-laki tersakiti, semua lelaki merasakannya. Ya, perpisahan memang selalu meninggalkan duka, terlebih untuk anak-anak. Lantas, pergi kemana Kak Jule? Dan andai benar Dae-hoon akan segera menceraikan Jule, akankah ia tetap berada di Indonesia? Ataukah memilih pulang ke negara asalnya?